kita langsung mulai dari void setup. Void setup ini berfungsi untuk memulai sebuah program yang akan dieksekusi hanya sekali oleh program. Dan jangan lupa kita taruh tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini dapat diletakkan di bawah void setup ataupun di samping tanda kurung void setup ini. Nah, fungsi dari kurung kurawal untuk mengurung beberapa statement. Biasanya di dalam void setup terdapat statement size dan background. Size ini berfungsi untuk mengatur ukuran layar dan background untuk mengisi warna latar belakang. Lalu kita lanjut ke void draw. Void draw ini berisi kumpulan script yang akan dieksekusi terus-menerus dan berhenti jika tombol stop ini kita tekan. Dan jangan lupa kita beri tanda kurung kurawal juga. Nah, fungsi dari inde ini untuk membuat pergerakan di dalam sebuah objek. Lalu kita lanjut ke objek langit. Nah, objek langit ini untuk mengisi warna di dalamnya, saya menggunakan fill dengan warna yang saya pilih dari color selector. Lalu rect dengan X0, Y0, lebar 800 dan tingginya 500. Lebar dan tingginya saya ambil dan saya samakan dari ukuran size. Lalu no stroke ini berguna untuk menghilangkan garis tepi pada objek. Lalu kita masuk ke objek bulan. Objek bulan ini gunakan no stroke untuk menghilangkan garis tepi pada objek. Lalu isi warna bulan ini dengan menggunakan fill dan warna yang sudah dipilih dari color selector. Lalu ellipse dengan X400, ya 130, lebar dan tingginya sama-sama 90. Karena saya ingin bulan ini berada di tengah-tengah, maka X-nya ini saya gunakan 400 karena semakin besar angkanya maka semakin ke kanan. Begitu juga kalau misalkan angkanya semakin kecil maka semakin ke kiri. Maka saya ambil tengah-tengah yaitu 400. Begitu juga dengan Y, lebar dan tingginya saya sesuaikan untuk bulan yang berada di tengah-tengah. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, lanjut ke bagian gedung. Ini bagian gedung 1. Untuk mengisi warna dalamnya menggunakan fill. Di sini saya memilih warna hitam dengan angka 0. Lalu rect dengan X5, ya 150, lebar 130 dan tinggi 220. Karena saya ingin gedung 1 ini berada di sebelah kiri, maka X ini saya menggunakan angka 5. Karena di bagian X, jika angkanya semakin besar, maka letak objeknya akan semakin ke kanan. Begitu sebaliknya, jika angkanya semakin kecil, maka objeknya semakin ke kiri. Begitu juga dengan yang Y, ini untuk mengatur tata letak rendah dan tinggi. Di bagian Y ini, jika angka semakin besar maka ia akan semakin ke bawah. Sebaliknya, jika angka semakin kecil maka ia semakin ke atas. Karena saya ingin berada di tengah-tengah, maka saya menggunakan 150. Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Lalu di bagian lebar, saya menggunakan 130 agar tidak terlalu tipis dan tidak terlalu lebar. Dan tingginya 210. Kita lanjut ke jendela bagian kiri. Untuk menghasilkan warna putih,
gunakan fill dengan angka 255. Lalu shape-nya menggunakan rect dengan x25, y160, lebar 20 dan tingginya 20. Begitu juga dengan rect 2, 3, 4, 5. Hanya saja di bagian Y yang berbeda. Di sini bagian Y untuk mengatur letak tinggi rendahnya suatu objek. Nah, kita lihat di bagian jendela kiri atas. Jika bagian jendela kiri atas ini 160, maka kita perbesar angkanya, karena semakin besar angkanya maka letaknya semakin ke bawah. Di sini saya tambahkan 40 di setiap jendelanya, maka menjadi 200, 240, 280 dan 320. Begitu juga di bagian jendela kanan. Hanya saja di bagian jendela kanan ini yang kita bedakan di bagian X, karena saya perbesar di angkanya, karena di bagian X ini jika angkanya semakin besar maka semakin ke kanan, maka jaraknya akan sesuai dengan bentuk gedung, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga di bagian gedung kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jika ingin mengatur suatu letak pada objek, maka atur di bagian X, karena semakin besar angka maka semakin ke kanan, dan semakin kecil angkanya maka semakin ke kiri. Dan jika ingin mengatur sebuah rendah atau tingginya suatu objek, maka atur angkanya di bagian Y. Lalu jika ingin mengatur sebuah lebar objek, atur di bagian lebar, dan jika ingin mengatur suatu tinggi pada objek, maka atur di bagian tinggi. Begitu juga dengan bagian jendela di setiap gedung. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita masuk ke bagian awan. Bagian awan ini gunakan nostroke untuk menghilangkan garis tepi. Lalu gunakan fill untuk mengisi warna, dan warnanya sudah dipilih dari color selector. Lalu untuk shape-nya gunakan ellipse dengan dengan X 100, Y 100, lebar 70 dan tingginya 70. Begitu juga dengan ellipse ketiga, hanya saja di bagian X yang lebih besar. Dan untuk menyatukan dari ketiga ellipse ini dan agar membentuk sebuah awan, saya perbesar di angka X, lebar dan tinggi. Begitu juga di bagian awan kedua. Bagian Y lebar tingginya sama dengan bagian awan 1, hanya saja di bagian X-nya, karena awan kedua ini berada di posisi kanan atas dan awan ke-1 ini berada di posisi kiri atas, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian aspal atau jalan. Nah, untuk membentuk bagian badan jalannya, gunakan nostroke. Nostroke ini untuk menghilangkan garis tepi. Lalu untuk mengisi warna dalamnya gunakan fill dan warnanya yang sudah dipilih dari color selector. Lalu shapes-nya gunakan rect dengan x0, y 350, lebar 800 dan tingginya 150. Lalu untuk membuat garis lalu lintasnya gunakan stroke weight untuk mendebalkan garisnya. Lalu stroke untuk membuat garis warna putih. Lalu shapes-nya menggunakan line. Nah, di bagian line ini, bagian Y1 dan Y2 harus sama, karena di sini di bagian garis lalu lintas
membutuhkan garis yang lurus, maka bagian Y1 dan Y2 harus sama. Nah, di bagian X2 dan X1 di sini berbeda karena X1 ini berfungsi untuk mengatur tata letak pada garisnya dan X2-nya untuk mengatur panjang sebuah garisnya. Maka semuanya disesuaikan agar terbentuk garis lalu lintas. Dan ini hasilnya. Kita masuk ke bagian mobil bergerak. Nah, di sini untuk shape-nya menggunakan rect dan untuk roda mobilnya menggunakan elips. Begitu juga di bagian mobil kedua. Dari angkanya, dari X, Y hingga lebar tingginya sudah disesuaikan. Nah, di sini untuk fungsinya untuk menggerakkan mobilnya. Karena mobil satu ini mengarah ke kanan, maka di sini plus. Dan mobil kiri di sini mengarah ke kiri. Mobil kedua ini mengarah ke kiri, maka di sini min. Jadi keterbalikan. Untuk bagian pesawatnya, di sini gunakan fill untuk mengisi warna dan warnanya pilih dari color selector, dan gunakan stroke untuk membuat garis pinggir. Nah, untuk shape-nya gunakan ellipse untuk bagian badan pesawatnya. Nah, di sini saya pakai X200, Y-nya 200, lebar 150 dan tingginya 40. Nah, untuk arch ini terdiri dari X1, Y1, lebar, tinggi, dan start dan stop. Nah, jadi start dan stop ini merupakan sudut yang dimulai dan diakhiri dengan perputaran busur. Lalu untuk sayapnya, nah ini untuk ekornya tadi, ini untuk sayapnya saya pakai arc juga. X-nya saya pakai 200, Y-nya 180, lebar 30, tinggi 90, start P, dan stopnya 6.3. Begitu juga dengan arch selanjutnya, hanya diperbesar di bagian Y dan bagian tinggi. Lalu di startnya pakai 0 dan stopnya pakai P. Nah, untuk menggerakkan pesawatnya saya menggunakan translate. Nah, fungsi translate ini digunakan untuk menggerakkan atau menggeser objek terhadap posisi pada display window. Nah, tetapi untuk menggerakkan ini harus dibutuhkan memakai float seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.